Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data dari BPS, produksi kopi terus meningkat dari tahun ke tahun yang diikuti dengan bertambahnya jumlah limbah biomasa yang dihasilkan. Namun, pemanfaatan dan penanganan limbah ini masih sangat terbatas. Salah satu residu tanaman kopi yang masih kurang pemanfaatannya adalah sekam kopi. Pada penelitian ini, sekam kopi yang diambil dari salah satu perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah diolah melalui proses pirolisis untuk menghasilkan bio-oil atau disebut juga pyrolytic oil. Minyak ini selanjutnya diproses dalam reaktor reflux dengan menggunakan metode perengkahan katalitik untuk menghasilkan produk bahan bakar yang menyerupai bensin. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh dan kemampuan katalis dalam reaksi perengkahan katalitik, lalu memanfaatkan bio-oil dari sekam kopi untuk menghasilkan biofuel. Bagan pertama menjelaskan tentang proses pembuatan katalis yaitu 1. Zeolit alam terlebih dahulu dilakukan penyeragaman ukuran, yaitu 120 mesh. Pembuatan larutan impregnasi dengan varian konsentrasi adalah 15%, 20%, dan 25%. Ketiga, selanjutnya dilakukan proses impregnasi dengan memasukkan zeolit alam, 120 mesh, dalam larutan yang telah dibuat. Keempat, setelahnya dilakukan penyaringan dan dikering dalam oven pada suhu 115 derajat Celcius selama 12 jam. Kelima, selanjutnya, sampel akan dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam. 6. Selanjutnya, sampel katalis yang dihasilkan dikarakterisasi melalui analisa TGA, XRD, dan SEM. Bagan kedua menjelaskan proses reflux dengan metode perengkahan katalitik. 1. Bio-oil sekam kopi sebanyak 100 ml dan 1 gram katalis NiNZ dimasukkan dalam reaktor reflux dan dijalankan pada suhu 200 derajat Celcius dengan variasi waktu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Selanjutnya, hasil dari reaktor reflux akan dilakukan proses destilasi untuk memisahkan senyawa yang telah terbentuk berdasarkan berat titik didihnya. Produk ketiga yang dihasilkan dilakukan pengujian GCMS untuk mengetahui senyawa apa saja yang telah terbentuk. Berikut ditampilkan grafik dari analisa TGA dan XRD. Grafik analisa TGA menjelaskan evaluasi ketahanan thermal material support yang terbuat dari zeolit alam, maka dilakukan analisa TGA dalam lingkungan nitrogen dengan laju aliran 20 ml per menit. Grafik ini memberikan informasi tentang rentang suhu dan material yang terdekomposisi dari katalis. Suhu 25 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius, terjadi penguapan air pada permukaan katalis. Suhu 200 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius, terjadi degradasi dari gugus organik volatil. Suhu 600 derajat Celcius hingga 800 derajat Celcius, terjadi dekomposisi dari material nikel dan kerangka zeolit alam. Suhu 900 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius mengalami dekomposisi penuh baik dari kerangka zeolit alam maupun logam nikel. Grafik analisa XRD menjelaskan integritas struktur zeolit sebelum dan sesudah dimodifikasi. Terlihat struktur zeolit yang terlihat pada sudut 2 theta dari 20 derajat hingga 30 derajat tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan, yang menunjukkan zeolit alam memiliki ketahanan termal yang baik dan struktur awal dari zeolit alam tidak berubah, meskipun setelah diimpregnasi logam nikel. Sedangkan, untuk logam nikel, teridentifikasi pada sudut 2 theta pada 37 derajat dan 44 derajat. Grafik analisa morfologi permukaan pada gambar A, zeolit alam, gambar B, C, dan D merupakan katalis dengan kode sampel seperti yang tertera. Pada analisa ini menjelaskan perbedaan struktur morfologi permukaan pada zeolit sebelum dan sesudah impregnasi nikel yang menjadi lebih longgar, dan terdapat agregat yang terbentuk dari proses impregnasi logam nikel. Grafik analisa GCMS dari bio-oil sekam kopi. Komponen terbanyak yang terdeteksi adalah amonium asetat, dan komponen terendah yang berhasil terdeteksi adalah 3,6 dimetil. Berikutnya grafik hasil analisa GCMS dari produk dengan waktu reaksi 1 jam. Menampilkan senyawa yang berhasil terbentuk dan bisa dimanfaatkan dalam pembuatan biobensin adalah fenol, 2-klyklopentan, dan 1,2 benzenediol. Lalu grafik hasil analisa GCMS dari produk dengan waktu reaksi 1,5 jam. Dengan menampilkan senyawa yang berhasil terbentuk dan bisa dimanfaatkan dalam pembuatan biobensin masih sama dengan senyawa yang sama pada waktu reaksi 1 jam, namun mengalami peningkatan volume dari waktu reaksi sebelumnya. Grafik hasil analisa GCMS dari produk dengan waktu reaksi 2 jam. Menampilkan senyawa yang berhasil terbentuk masih sama dengan senyawa yang sama pada waktu reaksi sebelumnya, namun pada waktu reaksi 2 jam mengalami penambahan komponen yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan biobensin adalah pentanal. Persentase yield menjelaskan bahwa semakin lama suhu reaksi, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Luaran wajib berupa artikel ilmiah telah disubmit ke jurnal teknik terakreditasi Sinta 2 dengan judul artikel Catalytic Cracking of Pyrolytic Oil Derived from Arabica Coffee Parchment Using NiNZ Catalysts. Kami mengucapkan terima kasih kepada DRTPM Kemdikbudristek atas dukungan pendanaan yang telah diberikan, sehingga penelitian tesis master ini dapat terlaksana dengan baik.